Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Brasil sebut Sintayong pelatih terbaik Timnas. Sandy Walsh jadi bukti bonding apik punggawa Garuda. Satu talenta berbakat tunggu giliran dilirik STY. Pemain Jepang prediksi Timnas mampu imbangi negaranya. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih asal Brasil yang telah malang melintang di persepakbolaan Indonesia, Jackson F. Tiago, terang-terangan soal kehebatan Sintayong. Ia menyebut Sintayong sebagai pelatih terhebat yang pernah membesut Timnas Indonesia. Selain prestasinya bersama skuad Garuda sejauh ini, tolak ukurnya adalah CV mentereng yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong merupakan satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang pernah membawa sebuah tim nasional lolos ke Piala Dunia. Momen itu terjadi pada 2017 saat Sintayong mengantarkan Timnas Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Hal ini yang tak bisa dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia lainnya. Pelatih sekaliber Luis Milla bahkan tidak pernah membawa tim asuhannya lolos ke Piala Dunia. Begitu juga dengan Alfred Riedel, juru taktik yang mengantarkan skuad Garuda 2 kali finish runner-up Piala AFF 2010 dan 2016. Apa yang sudah dicapai Sintayong bersama Timnas Indonesia takkan berhenti sampai di sini. Masih ada target yang lebih besar yang diusung Sintayong, yakni mencoba lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain anyar Dewa United Taisei Marukawa memberikan prediksinya soal duel Timnas Indonesia versus Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Taisei Marukawa yang berasal dari Jepang memprediksi laga Timnas Indonesia versus Jepang bakal berakhir dengan skor imbang. Selain itu, Marukawa juga memprediksi bahwa skuad Garuda akan melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan juga memuji setinggi langit Timnas Indonesia, di mana menurutnya skuad Garuda saat ini telah berkembang pesat di bawah asuhan Sintayong. Dikatakan Taisei Marukawa, duel tim merah putih melawan Jepang nanti bakal sangat menarik. Bahkan dirinya pun mengaku ingin menonton langsung ke stadion pertandingan tersebut. Nama pelatih Timnas Indonesia Sintayong diabadikan sebagai nama lapangan sepak bola di negara kelahirannya, Korea Selatan. Ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi pelatih berusia 59 tahun itu di dunia sepak bola. Sebagai informasi, pengukuhan nama Sintayong ini merupakan penghargaan dari kota kelahirannya, yakni Yeongdeok. Namanya diabadikan dalam sebuah lapangan sepak bola modern, yakni Sintayong Soccer Park. Acara peluncuran Sintayong Soccer Park itu juga sudah dilakukan pada Sabtu 6 Juli kemarin. Pelatih Timnas Indonesia itu pun menghadiri langsung upacara pembukaan lapangan tersebut. Media asal Korea Selatan Yongnam menjelaskan bahwa kehadiran lapangan Sintayong Soccer Park tersebut diharapkan mampu menjadi destinasi sepak bola yang terkenal di kota tersebut. Selain itu, kehadiran Sintayong yang namanya sudah sangat dikenal di dunia sepak bola negeri gingseng juga mampu menggerakkan perekonomian warga lokal di Yeongdeok. Nama Zahabi Goli bisa dibilang cukup menonjol di Piala AFF U16 2024 lalu. Walau gagal membawa Timnas Indonesia U16 menjadi juara, aksi Zahabi Goli cukup memukau secara individu. Selesai mengukir 2 gol pada laga kontra Vietnam, Zahabi Goli mengukuhkan namanya sebagai pemain Timnas Indonesia U16 paling produktif di Piala AFF U16 2024. Sejauh ini dia sukses menyumbangkan 5 gol untuk Garuda Muda. Jika berbicara soal tujuannya, Goli memiliki keinginan untuk manggung di Eropa. Sebab dia punya cita-cita merasakan panggung kompetisi antar klub paling elit di benua biru, yakni Liga Champions. Klub yang ingin dituju pun tak main-main, sebab dia ingin memperkuat klub raksasa asal Katalan. Bukan cuma Cyrus Margono, pemain muda potensial dari Liga Yunani ini juga menunggu peluang bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, pemain ini bahkan telah menemui langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ketika itu sedang menyaksikan Timnas Indonesia berlaga. Ya, ia adalah Luke Sofierkit yang saat ini berkarir di Liga Yunani, yaitu PAEGS Diagoras.
Pemain yang punya keturunan Indonesia Australia tersebut telah menimba ilmu sepak bola di Eropa sejak usia 9 tahun setelah pindah dari Jakarta. Uniknya, winger kelahiran 28 Juli 2003 itu pernah mencoba bermain di berbagai posisi termasuk penjaga gawang sebelum ditempatkan sebagai pemain sayap. Kini Luke Xavier tampaknya mulai berminat untuk gabung ke timnas Indonesia asuhan STY. Apalagi Luke Xavier juga sempat mengabadikan momen pertemuan dengan Erick Thohir di Instagramnya yang langsung menuai sorotan netizen dan menebak kalau Luke Xavier merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Seperti diketahui, semua pemain kini sedang fokus menjaga performa agar ketika main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti bisa tampil dalam kondisi terbaik. Salah satunya adalah Nathan Chow yang kembali ke Swansea City usai masa peminjamannya di Heerenveen habis. Setelah sempat ada isu kalau Nathan Chow ini bakal dipinjamkan lagi, pada akhirnya Nathan tetap fokus untuk memperjuangkan tempatnya di Swansea. Uniknya, postingan Instagram Swansea City yang memperlihatkan foto Nathan Chow sedang berlatih mendapatkan banyak atensi dari masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pelatih Swansea City menanggapi soal masa depan Nathan. Luke Williams merasa cukup terkesan dengan perkembangan Nathan, khususnya setelah tampil bersama skuad Garuda. Luke Williams menegaskan ingin melihat lebih dalam lagi, terutama soal potensi Nathan yang bisa bermain sangat baik sebagai gelandang. Sehingga hal itu akhirnya bisa membuat opsi lebih ketika Nathan kini tak hanya bisa main sebagai bek kiri, melainkan juga bisa sebagai gelandang bahkan center back khususnya dalam pola 3 back. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh jadi salah satu pemain yang cukup gampang bergaul dengan pemain timnas. Bahkan beberapa aksi lucunya saat membela timnas sering mendapatkan sorotan positif dari netizen. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat Sandy banyak dekat dengan pemain lain. Menjalani debut pada 2023, pemain KV Mechelen tersebut cukup antusias saat akan bertugas bersama pasukan Sintayong. Diberikan beberapa pertanyaan terkait sifat pemain timnas Indonesia, Sandy memberikan 2 gelar berbeda pada Saint Patinama, yakni pemain yang paling jahil dan banyak makan. Sementara itu, Asnawi Mangkualam adalah pemain yang galak dan Jordi Amat adalah pemain yang paling memiliki jiwa pemimpin. Sementara itu, menurutnya, Nathan Chow disebut sebagai pemain yang mudah marah. Pemain yang sudah mengoleksi 12 caps di skuad Garuda ini juga berbicara tentang sosok yang paling banyak membawa barang saat di timnas, yakni Ivar Jenner. Mengetahui hal-hal kecil seperti ini membantu bonding antar pemain yang bisa memaksimalkan komunikasi dan menjadi modal apik di lapangan. Pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Toel menanggapi pernyataan Sintayong soal peluang timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Toel menyebut bahwa ini merupakan pernyataan realistis dari Sintayong. Baginya, timnas Indonesia membutuhkan 10 atau minimal 12 poin, di mana Bung Toel memberikan prediksinya soal langkah anak asuh Sintayong ke depannya masih memiliki peluang. Peluang tersebut hadir sebab pada Piala Asia 2007, Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Namun di sisi lain, Bung Toel berpandangan pesimis soal langkah kedepannya Sintayong membawa timnas Indonesia lebih jauh. Pasalnya 4 pertandingan pertama timnas Indonesia hanya kebagian home melawan Australia, dan dalam 3 pertandingan awal lainnya bakal bertandang ke markas Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina.